Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi yang terhormat kepada guru-guru kami, guru besar dan sejawat semuanya di anggota di PUGI Surabaya, termasuk juga dimanapun berada. Hadir lagi kita pada acara rutin mingguan Tanya Apa Saja atau TAS, yakni acara diskusi ringan setiap hari Rabu, cukup 1 jam, pukul 10 sampai pukul 11. Persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER beserta RSUA Dr. Stomo dan juga PUGI Surabaya dan ID Surabaya. Jadi minggu ini kita alhamdulillah akan dapat ilmu dari guru-guru kita dari divisi uroginekologi rekonstruksi telah hadir di tengah-tengah kita. Nanti yang berlaku sebagai moderator yakni Dr. Gatot Hardianto, spesialis obgyn konsultan, dan kemudian ada dua narasumber kita yakni Dr. Hari Paraton, spesialis obgyn konsultan, dan juga Dr. Eti Mardian Kurniawati, spesialis obgyn konsultan. Sebelumnya seperti biasa kami persilahkan kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obstetri Ginekologi FK UNER untuk memberikan sambutan. Silakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Seto dan semua panitia, Dr. Firda, Dr. Pandu. Yang saya hormati Dr. Hadi Paraton, guru saya, kemudian sejawat saya, Dr. Gatot dan Dr. Eti. Meluangkan waktu pagi ini, topiknya menarik, ruptur perineum total. Jadi ini kita hadapi pada praktek sehari-hari, jadi nanti kita bisa diskusi mumpung pakarnya ada di sini. Saya juga salam hormat untuk semua partisipan yang telah setia mengikuti acara Tanya Apa Saja. Mudah-mudahan semakin bermanfaat ke depan. Dan sekali lagi, terima kasih, kami mohon terbuka masukan untuk kami untuk perbaikan Tanya Apa Saja. Demikian Dr. Seto, mudah-mudahan acara lancar dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen FGN FK UNER. Dan tanpa memperpanjang waktu, sekali lagi mungkin kami mengingatkan kembali pada seluruh peserta bila ingin bertanya secara langsung diutamakan live, bisa silakan untuk raise hand, nanti akan bisa berdiskusi langsung dengan para narasumber maupun moderator, atau bila mana ingin bertanya melalui kolom Q&A, bisa silakan menuliskan pertanyaan dan juga bisa juga melalui kolom chat. Untuk mensingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Gatot untuk bisa membawakan acara. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Dr. Seto. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik ya. Baik, terima kasih. Kita langsung kepada sesi acara Tanya Apa Saja dengan seri ke-55 barangkali kalau tidak salah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Seto dan juga Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen yang telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk tentunya juga mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Kemudian selamat datang ini senior saya, guru saya, Dr. Kemudian Dr. Eti yang pada kesempatan ini juga berkenan menjadi narasumber berbagi ilmu juga untuk sejawat sekalian beserta. Tak lupa juga selamat datang kepada senior saya dan para sejawat lain yang mungkin ikuti acara ini yang nanti juga ikut meramaikan diskusi ini. Mudah-mudahan kita bisa berbagi sama-sama dari pengalaman teman sejawat dan para senior yang lain. Baik, mungkin topik pada periode ini adalah struktur perineum total. Nah, seperti yang disampaikan Dr. Brahmana tadi bahwa ini suatu kejadian, sebenarnya suatu kejadian yang mungkin cukup sering mungkin dialami, tetapi masalahnya itu kadang-kadang seringnya itu juga nggak ketahuan kalau itu total, gitu ya seringnya. Baik. Mungkin langsung memasuki sesi ini karena ada dua narasumber, mungkin saya akan memberi kesempatan kepada Dr. Hari Paraton untuk sekilas sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari sejawat sekalian, mungkin memberikan pengantar kira-kira gambaran
terkait topik yang akan kita berikan atau topik yang akan kita diskusikan, diskusikan pada pagi hari ini. Kami persilahkan Dr. Hari Paraton untuk dapat memberikan pengantar tentang topik ini. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Dr. Gatot. Selamat pagi Dr. Eti, Dr. Brahmana, Dr. Arif Tunjung Seto. Dr. Gatot sudah mengawali acara pada pagi hari ini. Saya izin share ya Dr. Gatot ya, sebentar ya. Ada satu. Siap, Dok. Ya, mudah-mudahan. Ya, baik. Para sejawat semuanya, para guru besar, para senior yang berbahagia pada pagi hari ini, kita akan masuk pada diskusi yang sudah dipimpin oleh Dr. Gatot tadi tentang ruptura perineum total. Sebelum masuk ke diskusi, alangkah baiknya kita mengenal kembali secara dasar sebetulnya perineum itu apa dan fungsinya untuk apa. Ya. Jadi perineum itu yang utama kalau kita lihat gambarnya, sejawat semuanya. Jadi bahwa perineum itu suatu kumpulan sebetulnya dari otot dan fasi yang dia berguna untuk mensupport dan stabilisasi organ pelvik. Ya. Karena dia sepasang, jadi otot-ototnya sepasang ke kiri dan ke kanan, sehingga dia bisa berkontraksi secara harmonis. Nah, apa yang disanggah oleh perineal ini? Yaitu tekanan interabdominal pada waktu bersin, pada waktu batuk, pada waktu. Jadi kalau kita melakukan batuk, terasa ada sesuatu yang berkontraksi ya di perineum kita. Baik laki maupun perempuan sama. Ya. Kalau nggak ada yang berkontraksi, wah ini harus diperiksa ya. Jadi pada waktu bersin, batuk, tertawa, terbahak-bahak ya, atau pada waktu kencing. Pada waktu kencing pada akhir itu dia akan berkontraksi untuk memeras, untuk membersihkan sisa urin yang ada di uretra. Kemudian pada BAB juga demikian dia berfungsi, dan pada partus ya. Pada partus itu dia akan berkontraksi cepat sekali untuk menghentikan perdarahan dan sebagainya. Kalau dia pada waktu kepala akan lahir, dia tidak boleh berkontraksi, ya, akan menghambat turunnya kepala. Tetapi setelahnya kemudian diberkontraksi. Kalau tidak terjadi ruptura perineum total, ya. Kemudian fungsi yang terakhir adalah untuk sexual activity. Nanti kapan-kapan kita membahas ini. Kemudian ini klasifikasi ruptur ini. Jadi ini otot-otot sekumpulan yang membentuk perineum. Perineum ini panjangnya rata-rata sekitar 4 cm lah, ya, antara 3 sampai 4 cm. Jadi antara forceps ini sampai dengan anus ini. Nah, inilah di sini ada suatu fascia dan otot yang saling mendukung kiri dan kanan. Jadi ini saling berhubungan semuanya. Di antaranya adalah otot-otot isio cavernosum, utamanya adalah bubul cavernosa. Ya, ini yang melingkari vagina. Jadi yang membuat vagina bisa berkontraksi ini. Ya. Kemudian di dalamnya juga masih ada otot-otot lagi yang menyangga uretra dan sebagainya. Semua berinsersi pada perineum ini. Jadi perineum ini mempunyai fungsi yang strategik ya, karena dia kalau tanpa perineal maka struktur anus dan struktur vagina ini kacau, ya, nggak berfungsi dengan bagus. Nah itulah sebabnya kalau terjadi ruptura perinei kita harus hati-hati, ya, melakukan reparasi lagi, merepair kembali supaya fungsi keseimbangannya itu tetap terjadi. Nah, ini adalah gambaran kalau terjadi ruptura perineum totalis, nanti akan kita diskusikan bersama ya. Jadi kalau ada klasifikasi ruptur yang supaya nggak salah antara derajat 3 dan 4. Jadi kalau derajat 3 itu ada A, B, dan C. Yang 3A itu kalau sphincter ani eksternanya di bawah 50% yang laserasi, kalau B itu lebih dari 50%, kalau C itu sudah sampai dengan sphincter ani interna. Jadi tinggal tersisa mukosa rektum saja. Kalau sampai bablas atau sampai terus rektumnya, mukosa rektumnya robek atau laserasi, itu yang kita sebut sebagai laserasi
total. Kira-kira itu ya yang bisa kita awali. Jadi kalau, nah itu ada yang button hole. Button hole itu sphincternya nggak apa-apa, tetapi waktu kita lakukan RT, terdapat robekan pada laserasi pada mukosa rektum. Nah itu juga harus kita repair ya. Tapi pada pagi hari ini kita akan membatasi pada ruptura perine totalis ya, Dr. Gatot ya. Monggo Dr. Gatot. Baik, terima kasih Dr. Heri atas pengantar yang disampaikan buat kita semua supaya kita dapat mereview kembali, karena biasanya ini terus terang saja teman-teman bukannya bukan maksud apapun, kita sudah kebanyakan seksio ya, jadi sudah mulai tidak disanut mungkin lupa yang bagian bawah karena sudah terlalu seringnya seksio ya. Saya juga maklum, tetapi tidak apa-apa, kita mereview kembali. Mungkin kesempatan berikutnya saya akan memberi kesempatan mungkin Dr. Eti berkenan menyampaikan semacam pengantar topik bahasan ini sehingga dapat menginspirasi mungkin teman-teman untuk menanyakan topik ini lebih jauh. Kami persilakan Dr. Eti. Terima kasih Dr. Gatot. Tadi tayangan tentang slide tentang anatomi sudah sangat digambarkan sangat bagus ya oleh Dr. Hari Paraton ya. Dan itu sudah sangat menjelaskan bahwa pada kasus ruptur perineum itu memang kita harus hati-hati sekali, karena jangan sampai kasus ruptur perineum ini nanti apabila kita tidak bisa mendiagnosis dengan baik, kemudian berikutnya kita tidak bisa melakukan tata laksana dengan baik. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa melakukan tata laksana dengan baik, maka akibatnya anatomi dari bagian-bagian perineum yang tadi mengalami robekan itu tidak akan teraproksimasi dengan baik antar sisinya. Dan kalau anatomi ini tidak bisa kembali dengan baik, maka fungsi perineum akan mengalami gangguan juga. Jadi fungsi perineum ini ya meliputi otot-otot di seputar perineum, tadi sudah tergambarkan oleh Dr. Hari Paraton ya, mulai dari otot-otot superfisialis, kemudian ada otot levator ani, dan kalau sudah ruptur perineum total, maka pasti akan melibatkan sphincter ani, dan melibatkan anus. Sphincter ani sendiri kan fungsinya sudah jelas, yaitu untuk mempertahankan kontinensia dari algi. Satu hal lagi yang sebenarnya perlu digarisbawahi, Dr. Gatot dan juga semua para audiens, teman sejawat senior yang ada di sini, bahwa sebenarnya angka ruptur perineum ini bukan angka yang harus disepelekan ya, karena jumlahnya cukup besar. Penelitian itu sudah menyebutkan bahwa ruptur perineum itu bisa dialami sekitar 80% perempuan selama proses persalinan. Dan di situ jelas dikatakan memang primipara itu lebih besar kansnya untuk mengalami dibandingkan multipara. Ini masuk akal. Karena biasanya elastisitas dari multipara itu lebih besar daripada primipara. Yang perlu jadi catatan berikutnya itu adalah angka yang termention pada derajat ruptur. Jadi pada derajat ruptur grade 2 itu kurang lebih terjadi antara 35 sampai 78% pada primipara, sedangkan pada multipara sekitar 34 sampai 39%. Lalu bagaimana dengan ruptur perineum grade 3 dan grade 4? Ternyata grade 3 dan grade 4 ini angkanya juga lumayan ya, pada primipara bisa 5,1 sampai 8,3%, sedangkan multipara bisa 1,8 sampai 2,8%. Dan tadi malam pun sebenarnya ada kejadian ruptur perineum total juga ya pada saat kami dikonsuli. Mungkin sekitar 2 minggu ini ada 2 kasus ruptur perineum total pada saat proses persalinan. Dan kami dari tim uroginekologi dikonsuli ya, karena ini kasusnya fresh, mau tidak mau meskipun kejadiannya malam harus segera dilakukan repair. Seperti itu Dr. Gatot. Matur nuwun. Baik, terima kasih Dr. Eti atas pengantar yang disampaikan terkait topik ini yang dapat memicu tanya. Baik, mungkin lanjut ke diskusi. Jadi ini saya sudah melihat ada dua pertanyaan yang monggo nanti bisa kami persilahkan pada narasumber dapat memberi respon dari beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama,
terkait dengan kalau sudah terjadi ruptur total, seberapa boleh sih seorang SPOG saja, seorang SPOG umum yang bukan konsultan urologin, maksudnya mungkin begitu, dalam mengerjakan kasus ruptur perineum total itu. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua, mungkin saya rasa supaya ringkas saja, walaupun nanti bisa ditambah diskusinya. Pada kasus ruptur grade 3-4, tadi sudah disampaikan Dr. Eti, meskipun malam-malam harus dijahit, misalnya begitu ya. Nah ini jadi pertanyaan, kenapa harus segera dijahit kurang dari 24 jam? Memangnya kenapa sih kalau lebih dari 24 jam, dan kalau lebih dari 24 malah disuruh nunggu sampai 12-3 bulan, misalnya begitu ya. Kenapa ini sampai begini? Jadi ini pertanyaan sederhana sebenarnya, tapi mudah-mudahan ini merupakan pencerahan ya, kenapa harus segera. Karena ini biasanya, nyatanya yang di lapangan, kita hadapi bersama-sama, itu elok partusnya misalnya oleh bidan, kemudian terjadi ruptur total, dikonsuli tengah malam. Nah, ini biasanya SPOG-nya udah tengah malam, konsulan bidan ruptur ini kadang-kadang, wes besok pagi aja. Nah, itu merupakan kenyataan yang ada, sehingga menimbulkan pertanyaan yang nomor 2 tadi. Mungkin kesempatan pertama, monggo Dr. Hari mungkin memberi komentar. Yang nomor 1 boleh, yang nomor 2 boleh. Nah, nomor 1, seberapa boleh SPOG mengerjakan baik. total. Terima kasih. Wah, ini Dr. Arya, sekali lagi saya appreciate nih, selalu hadir, aktif. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, Dr. Arya, pertanyaannya baik sekali. Jadi seberapa sih kewenangan SPOG itu boleh mengerjakan? Ini kan terkait dengan kompetensi. Secara kompetensi akademik, kita tuh sudah lulus sebetulnya. SPOG itu ya sudah lulus ya. Sudah artinya dengan ijazah yang kita miliki, itu sudah boleh. Memang sebetulnya itu kayak SIM mobil ya. Saya belajar mobil itu saya lulus sama tempat pendidikan belajar nyetir. Tapi belum boleh nyopir kan? Nah, setelah mendapat license, mendapat SIM, baru boleh nyetir secara legal di jalan raya. Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita berpijak pada patient center care, jadi pasien itu berhak mendapatkan layanan yang terbaik. Yang terbaik, pasien itu tidak mau disease, tidak mau disability. Pasien itu tidak mau menambah jadi penyakit, tidak mau mendapat cacat ya. Nah, jadi kalau SPOG itu mempunyai kompetensi dan memiliki pengalaman yang sudah memenuhi persyaratan, ya sudah namanya profesien ya. Profesien itu di atasnya kompeten. Profesien artinya sudah kompeten itu bisa, kalau profesien itu pinter. Jadi sudah berkali-kali melakukan. Nah, itu monggo-monggo saja, selama tidak, yang penting kan pasien tidak dirugikan. Nah, apa sih resikonya kalau gagal dilakukan repair? Memang masih bisa di-repair lagi, tetapi angka kesembuhan yang sempurna itu lebih rendah dibandingkan dengan sekali repair langsung sembuh, ya langsung sembuh. Mengapa? Karena pada waktu re-repair itu akibat dari gagalnya sembuh di repair pertama itu berbagai macam, ya bisa karena infeksi, kemudian fibrosis yang luas, kemudian otot-ototnya sudah nekrosis, sphincter-sphincternya juga sudah berkurang size-nya, ukurannya, sehingga untuk melakukan repair itu istilahnya seadanya, bahan yang seadanya itu yang kita perbaiki. Nah itu ya. Jadi kalau sekali lagi teman-teman sejawat semuanya, kalau memang tingkat kompetensinya itu sudah profisien itu lebih dari kompeten ya. Artinya dia sudah mengerjakan dengan santai, bisa cepat, tanpa suatu kesalahan, step-step kritikalnya itu dikerjakan dengan bagus, rasanya tidak ada masalah ya untuk mengerjakan ini. Nah, kami dari uroginekologi memang mendalami hal ini bagi teman-teman yang merasa harus mendapatkan bantuan ya, monggo bisa dirujuk kepada kami di uroginekologi. Apalagi kalau memang sudah nanti Dr. Eti ya kenapa kok 3 bulan ini coba nanti Dr. Eti. Itu dari saya Dr. Gatot, monggo silakan Dr. Gatot. Baik Dr. Hari. Jadi mungkin saya mau sedikit menggarisbawahi sebelum ke Dr. Eti.
Ya, jadi prinsipnya monggo apabila teman sejawat yang belum konsultan atau bukan konsultan urologin, apabila mempunyai kompetensi yang baik, sudah level profisien, saya rasa tidak ada masalah mengerjakan ya. Khususnya saya lebihan ya menggarisbawahi lagi, khususnya yang terjadi akut ya, ruptur total yang terjadi akut itu lebih penting dikerjakan. Karena apa? Karena ya nanti dijelaskan oleh Dr. Eti kenapa harus segera di repair dan sebagainya. Terutama ya, kalau misalnya akut ini kan masih bleeding ya, jadi harus segera ditangani. Dan rasanya SPOG siap menangani untuk kasus yang seperti itu. Ya. Baik, mungkin selanjutnya saya beri kesempatan Dr. Eti untuk merespon tadi tema pertanyaan kedua tadi, kenapa ruptur siga 4 itu harus segera dalam tanda kutip kurang dari 24 jam di repair begitu ya. Dan kenapa kalau lebih dari 24 jam? Dan kalau lebih dari 24 jam kenapa harus nunggu 3 bulan? Bahkan ini ada teman lain pertanyaan yang sejenis membandingkan kalau terjadi burst abdomen itu malah segera di repair, tidak nunggu 3 bulan begitu. Kenapa kok giliran yang di bawah harus nunggu 3 bulan? Nah, itu sekalian ada pertanyaan lain tapi ya sekalian berhubungan dengan aspek itu sehingga mungkin menjelaskannya sekalian begitu. Oke, kami persilakan Dr. Eti, monggo. Oke, matur nuwun sangat Dr. Gatot. Jadi memang ada alasan ya, ada pertimbangan kenapa kita kalau pada kasus ruptur perineum total ya terutama ya. Kalau 1-2 kan pasti langsung otomatis karena bisa dikerjakan sendiri. Tapi kalau yang untuk ruptur perineum total itu kadang-kadang kan kita mendapatkan konsulan dari bidan atau dokter umum sehingga akhirnya mau tidak mau kan kita yang mengerjakan karena seperti yang kita tahu semua bahwa untuk ruptur perineum grade 1-2 itu memang kompetensi dokter umum, kompetensi bidan. Tapi kalau sudah ruptur perineum grade 3-4, kalau itu luka baru, maka itu sudah harus menjadi kompetensi seorang dokter obgyn. Jadi semua dokter obgyn pasti harus bisa. Lalu kenapa kalau misalnya itu ruptur perineum grade 3-4 itu kita harus segera mengerjakan? Kalau kurang dari 24 jam, ya karena memang pada saat kurang dari 24 jam itu adalah istilahnya adalah golden period ya. Jadi itu adalah masa-masa emas di mana apabila itu langsung kita kerjakan, maka proses penyembuhan luka akan berlangsung dengan baik. Artinya segala aliran darah, kemudian jaringan-jaringan itu masih memungkinkan untuk dilakukan repair dengan baik. Dan kita semua sudah punya kesepakatan apabila ternyata kasus ruptur perineum total tersebut kita dapatkan lebih dari 24 jam, maka kita lebih baik menunda. Kenapa harus ditunda? Karena kalaupun kita kerjakan dalam kurun waktu setelah lewat 1x24 jam tersebut, misalnya kita baru dikonsuli 2 hari, 3 hari gitu ya, maka sebenarnya pada saat itu sedang terjadi respon inflamasi. Ya, jadi kalau kita lihat proses penyembuhan luka, maka pada periode awal itu ada yang namanya proses hemostasis ya, proses untuk menghentikan perdarahan. Kemudian nanti ada proses inflamasi. Nah, kalau sudah melewati waktu terjadinya proses inflamasi ini, maka proses inflamasi ini bisa berlangsung cukup lama. Tergantung dari respon penyembuhan pada masing-masing. Sebelum nanti pada akhirnya akan timbul fase proliferasi, kemudian sampai pada fase remodeling. Jadi kalau pada saat proses penyembuhan luka, misalnya ini tidak kita lakukan apa-apa ya, atau misalnya kita sudah bidan atau dokter umum sudah melakukan penjahitan, kemudian proses penyembuhan lukanya itu sudah sampai pada proses inflamasi, itu kita tidak bisa melakukan manuver untuk proses penyembuhannya, karena pada saat fase inflamasi itu akan timbul ya proses keradangan. Jadi jaringan itu akan bengkak, udem, dan rapuh. Pada saat itu kita tidak mungkin memaksakan diri untuk melakukan repair. Sebenarnya kalau kita melihat proses penyembuhan luka, maka pada saat pasien itu misalnya tidak kita apa-apakan, ya, dalam arti kita menunda untuk melakukan repair tersebut apabila sudah lebih dari 24 jam, kemudian kita menunda sesuai dengan SOP sampai 3 bulan, itu jangan khawatir karena perineum itu sebenarnya mempunyai suatu
proses untuk staff renewing sendiri yang luar biasa. Jadi biasanya dia nanti akan menggandeng, tentu saja dengan hasil yang mungkin tidak optimal. Nanti kalau sudah periode inflamasinya ini berhenti, maka pada saat kita sudah melalui proses ketenangan ya pada jaringan, baru kita bisa melakukan repair. Jadi mohon ini diperhatikan dengan betul, karena dalam waktu 24 jam awal itu adalah periode golden period, di mana jaringan itu masih belum sampai pada periode inflamasi. Jadi harus segera kita kerjakan, karena nanti kalau dia sudah masuk periode inflamasi, maka proses penyembuhan luka yang atas luka yang kita lakukan penjahitan itu nanti tidak akan optimal terjadinya penyembuhan. Begitu Dr. Gatot. Baik, terima kasih Dr. Eti atas masukannya terkait dengan pertanyaan dari teman sejawat tadi ya. Baik, mungkin sambil nanti kalau mungkin masih ada yang kurang jelas bertanya ulang, monggo. Saya akan coba lanjut ke beberapa pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin ini tidak tahu siapa, monggo. Ini bagaimana dengan EPIS ya? Apakah episiotomi di anak pertama, ya, di persalinan pertama, ini dapat mencegah ruptur? Apakah maksudnya tidak persis maksudnya, tapi apakah dapat mencegah ruptur pada saat itu atau juga dapat mencegah ruptur pada periode selanjutnya? Ya, jadi benar, apakah tindakan episiotomi itu terutama yang pada anak pertama atau persalinan pertama itu dapat merupakan pencegahan atau tidak, atau juga dapat merupakan antisipasi untuk ruptur kejadian di periode yang akan datang. Yeah. Mungkin Dr. Hari berkenan memberikan respon atau pertanyaan ini. Kami persilahkan Dr. Hari. Ya, baik Dr. Gatot. Jadi pertanyaannya baik sekali. Secara semuanya, kalau kita lihat data memang seperti itu. Jadi kalau tadi ruptur atau talis itu akan terjadi pada primipara itu sekitar 6-7%. Yang multipara kan 1-7% ya. Dan kalau di epis dan tidak di epis itu bisa sampai, kalau tidak di epis maka ruptur atau talisnya akan terjadi 3 kali lipat dibandingkan ya. Terutama kalau yang partus precipitatus misalkan ya, tidak sempat epis itu maka risiko ruptura peri. Jadi artinya episiotomi itu masih ada tempatnya. Nah, hanya saja kan di dalam kaidah partus sebetulnya itu tidak rutin. Jadi kapan kita episiotomi, kapan tidak, itulah yang sebetulnya suatu sikap atau keputusan kita ya dalam profesi ya. Ada beberapa pandangan yang saya lihat di beberapa jurnal itu, kapan sih kita episiotomi? Jadi, episiotomi itu kalau memang mengancam pada jiwa bayi ya, di mana persalinan harus terselesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, itu sebetulnya ada tandanya, teman-teman sejawat semuanya. Ini yang tidak kita pelajari, saya baru tahu juga itu. Jadi pada waktu kepala itu kroning, kalau nanti dinding introitusnya itu tipis dan hanya terbentuk satu lapis saja, itu akan ruptur. Tetapi kalau itu masih ada lekukan, jadi di dalam introitus yang menempel di kepala janin itu ada lipatan, itu biasanya tidak ruptur, ya masih ada kelenturan. Nah itulah. Jadi kalau yang sampai mengkilat tipis, nah itu boleh, itu di epis itu. Ya. Yang kedua juga terkait dengan berat badan janin. Yang ketiga terkait dengan tindakan. Kalau kita akan melakukan tindakan vakum, forceps, itu harus sebaiknya di epis. Ya. Apalagi kalau terjadi distosia bahu, itu harus dilakukan episiotomi. Jadi sudah statistik mengatakan kalau tidak di epis, meskipun multipara akan menimbulkan 3 kali lebih banyak kejadian ruptur atau talis. Jadi episiotomi masih ada tempatnya. Ya. Yang dianjurkan adalah mediolateral ya dibandingkan dengan yang medial. Memang ada sudah itu teorinya sudah banyak ya, yang mediolateral itu kalau terjadi perluasan dia akan ke arah mediolateral. Tetapi kalau yang medial rupturnya akan ke total. Meskipun mediolateral repairnya lebih susah, kemudian perdarahannya lebih banyak, ya, dan dispareminya lebih tinggi dibandingkan yang medial. Yaitu pilihannya. Sehingga mana yang paling menguntungkan, ya itulah. Ya. Sebetulnya ada satu metode episiotomi yang terbaru ini yang
Nanti kapan-kapan deh kita diskusikan itu, karena itu saya masih cari jurnal pembandingnya lagi. Apakah memang metode baru itu betul-betul lebih bagus dibandingkan metode yang konvensional. Kira-kira itu, Dr. Gatot ya. Baik, terima kasih Dr. Heri. Tadi mungkin ada yang kelewatan tadi ya. Tadi mungkin Dr. Heri belum menyampaikan tadi. Dibandingkan dengan tadi, mungkin ada teman yang tetap bertanya tadi, dibandingkan dengan burst abdomen tadi ya. Kenapa burst abdomen juga mengalami proses penyembuhan luka yang sama ya, tahapan-tahapannya dibandingkan luka di perineum. Tapi kenapa di burst abdomen bisa langsung dikoreksi, dalam arti ini di repair begitu ya, dibandingkan kalau di perineum kenapa tidak bisa langsung di repair, harus nunggu sampai 3 bulan. Mungkin ada yang bisa memberi arahan terkait dengan ini, respon ini, monggo Dr. Eti, yang persilahkan. Oke, Matur nuwun Dok. Nggih, tadi ada satu yang sedikit kelewatan ya. Jadi untuk kasus struktur perineum dengan burst abdomen itu sebenarnya sesuatu yang sangat berbeda ya. Pada burst abdomen kenapa kita harus emergensi meskipun tahunnya 2 kali 24 jam, tahunnya lebih dari 24 jam ya, karena pada burst abdomen itu ada usus yang terlibat di situ. Apabila usus itu nanti tetap ada di luar, tidak segera kita masukkan, maka nanti akan menyebabkan gangguan pada usus ya. Seperti kita tahu bahwa burst abdomen itu kan biasanya ada lubang kecil atau mungkin agak besar, yang kemudian dari burst abdomen itu ususnya itu bisa keluar. Penjepitan pada usus yang terjadi pada lubang burst abdomen itu lama-lama bisa menyebabkan yang namanya iskemia pada usus, dan nanti ujungnya akan merusak usus. Itu satu. Dan yang kedua, seperti kita tahu juga pada kasus burst abdomen, itu artinya ada hubungan antara rongga abdomen dengan dunia luar. Kalau itu tidak segera kita tutup, maka akan terjadi risiko infeksi. Infeksi di mana? Infeksi di rongga abdomen. Bisa terjadi peritonitis. Jadi ini adalah dua kasus yang sangat berbeda. Sedangkan pada kasus struktur perineum, kita sama sekali tidak ada emergensi untuk mengerjakan pada saat itu juga. Justru yang kita harus perhatikan adalah apabila kita terburu-buru mengerjakan dalam keadaan yang kondisi perineum belum tenang, kondisi luka-luka di daerah perineum belum tenang, maka nanti malah akan menyebabkan kegagalan proses repair. Dan kegagalan proses repair ini sendiri bukan hanya menyebabkan luka tidak jadi ya, tapi yang lebih fatal lagi nanti pada pasien itu akan menimbulkan masalah psikologis. Karena pasien-pasien seperti ruptur perineum total begini ya, yang gagal, yang nanti akhirnya misalnya jadi ruptur total lama, dia nggak bisa nahan buang air besar, nggak bisa nahan kentut, atau pada akhirnya nanti menjadi fistula rektovaginal. Sebenarnya nanti masalahnya bukan hanya masalah pada lukanya yang tidak sembuh, tapi lebih dalam lagi itu adalah masalah psikologis yang akan dialami. Tentunya ini akan sangat berbeda apabila kita menjelaskan bahwa nanti lukanya kita jahit 3 bulan lagi, supaya angka penyembuhannya besar, supaya angka keberhasilannya besar. Dengan misalnya kita paksakan pada saat itu, dan ternyata kemudian gagal, timbul ruptur total lama, pasien nggak bisa nahan kentut, nggak bisa nahan BAB, atau bahkan timbul fistula rektovagina. Ini akan menjadi stres yang luar biasa buat pasien karena merasa operasi saya gagal. Dan itu tidak hanya 1-2 pasien yang mengalami seperti itu. Hampir semua pasien yang ketika mengalami kegagalan pada repair ke-1 atau ke-2 itu tingkat gangguan psikologisnya sangat lumayan, bahkan mereka seringkali jatuh depresi dan datang ke kami itu dalam keadaan nangis-nangis hebat. Oke, seperti itu Dr. Gatot. Saya boleh menambahkan kasus kita ya, Dr. Gatot ya, Dr. Eti ya. Monggo. Kita punya 2 kasus yang meninggal, yang rujukan dari luar, di mana dilakukan repair, kemudian 1 minggu lagi di repair lagi, kemudian 1 minggu di repair lagi. Terjadi infeksi yang membusuk, ya itu tadi ya. Jadi bukan hanya inflamasi teman-teman semuanya, tetapi bakterinya itu sudah masuk ke jaringan-jaringan. Nah, itu harus diatasi dulu. Kalau itu kita jahit, maka bakteri itu akan trapping, terjebak, sehingga menimbulkan situasi anaerob yang memudahkan bakteri itu tumbuh bagus ya.
meskipun dengan antibiotik apa saja, kasus yang dikirim ke Sutomo itu sudah mendapat meropenem, ya, tetap saja meninggal 2 kasus dan usianya masih muda semuanya. Jadi artinya teman-teman semuanya, jadi kalau memang burst abdomen itu beda sekali sampai Dr. Edi. Karena kalau kita di bawah kita jahit, yang pertama itu ya, yang kedua dia akan berfungsi untuk dilewati feses. Maka jaringan yang tadi yang dikatakan Dr. Edi inflamasi, ketika meregang dia akan robek lagi, jahitan-jahitan kita tuh akan putus semuanya, ya, jaringannya akan putus sehingga tidak banyak sisi yang menguntungkan. Sedangkan burst abdomen, dinding abdomennya relatif stabil, ya, apalagi dikasih misalkan plester yang kuat, jahitan yang kuat, ya sudah selesai. Itu bedanya, ya. Jadi bukan dari tingkat kesembuhannya, tetapi tingkat fungsi. Bisa saja kalau mau dipaksakan, tetapi harus dilakukan kolostomi. Ya, sekarang pasiennya mau milih enggak, mau dilakukan kolostomi yang nanti akan tutup kolostomi lagi, lebih ruwet lagi, atau milih menunggu saja, ya. Sebab menunggu secara epidemiologi itu hasilnya lebih bagus, ya. Tidak ada masalah. Kira-kira itu saja. Terima kasih Dr. Gatot. Baik, ya. Jadi memang apa ya, kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin belum bisa dijelaskan terkait dengan fakta yang ada, ya. Tapi yang kita alami di Rumah Sakit Dr. Sutomo selama ini juga, beberapa kasus yang kita kerjakan itu ternyata karena di-repair terlalu cepat, di-repair ulang terlalu cepat, maksudnya waktunya kurang dari 3 bulan, ternyata dia tidak mau nyambung, ya. Nah, jadi walaupun mungkin secara teori agak sulit menjelaskannya dibandingkan dengan bidang-bidang lain, maksudnya di sisi lain, tetapi nyatanya seperti itu. Jadi kita sering mendapatkan kasus untuk di re-repair itu karena re-repair yang ada di luar yang itu terlalu cepat, hanya masalahnya itu terlalu cepat, ternyata lukanya nggak mau nyambung gitu, ya. Jadi setelah benangnya diserap, mereka lepas lagi, buka lagi, mereka nggak mau nyambung. Padahal kita kan sebenarnya sebagai seorang dokter tugasnya hanya mendekatkan tepi luka saja, nanti dia nyambung sendiri kan, seolah-olah begitu. Tetapi nyatanya itu kalau di perineum, kalau kita mendekatkannya itu terlalu cepat, periode itu, mungkin yang penjelasannya terjadi karena masih ada proses-proses yang sedang berlangsung yang tidak menguntungkan dalam proses penyembuhan luka, itu menyebabkan akhirnya tidak nyambung sendiri, padahal kita harusnya harapannya mau nyambung. Nyatanya sih begitu. Walaupun mungkin belum banyak bisa menjelaskan, tetapi kita berdasarkan fakta bahwa kondisi seperti itu, sehingga kita mau mengambil kebijakan lebih baik menunggu untuk kebaikan pasien itu sendiri sebenarnya, ya. Daripada nanti nggak jadi diulang lagi, nggak jadi diulang, seolah-olah bolak-balik operasi dan sebagainya. Nah, terkait dengan itu, ini ada pertanyaan juga. Nah, ada satu kasus disampaikan oleh Dr. Arya, kalau tidak salah, ada terjadi ruptur, kemudian sudah di-repair. Nah, entah karena satu dan lain hal, ternyata menyisakan suatu fistula. Setelah fistula dicoba di-repair, masih belum bagus, masih fistulanya muncul lagi, mungkin di tempat lain atau di sekitar situ. Nah, akhirnya dikonsulkan ke bedah digestif. Nah, mungkin ya kita maklum, ya, konsul ke bedah digestif juga begitu, sehingga berkepanjangan, bolak-balik operasi dan bolak-balik dirawat dan sebagainya. Nah, ini beliaunya itu mungkin ya kita sendiri kalau mengalami situasi itu pasti ya setengah frustasi. Nah, mohon ini antisipasinya bagaimana, ya? Ini mungkin pertanyaan beliau itu kurang lebih begitu. Supaya hal itu tidak terjadi, ya. Saya setuju, ya. Jadi lebih baik kita mencegah sesuatu yang buruk itu terjadi daripada mengalami kemudian mentata laksana kalau sudah kadung terjadi. Mungkin dari pertanyaan ini mungkin Dr. Ari berkenan merespon. Baik, Dr. Gatot. Selamat pagi, Dr. Ari. Dr. Ari ini rajin banget ini, ya. Tentara yang paling rajin, ya, gitu. Di antara tentara-tentara ini. Dr. Ari, ya kasus ini kalau saya boleh direkonstruksi ke belakang, biasanya itu repair pada ruptura perineum tingkat 3 atau tingkat 4. Kalau tidak bagus repairnya, itu akan terjadi fistula justru di dekat dengan introitus.
ya kira-kira jaraknya setengah senti sampai 1 senti kalau dari intro itu dekat sekali di permukaan. Dan itu sphincternya bisa bagus, bisa berjalan dengan bagus. Jadi pada waktu sphincternya berkontraksi, maka fesesnya masuk ke vagina, justru masuknya ke vagina ya, karena fesesnya terhalang sehingga masuk ke vagina. Bahkan ada cairan-cairan yang keluar dari vagina, itu yang tidak menyenangkan. Nah, pengalaman di mana-mana saja, kalau fistulanya itu di repair, sekali lagi fistulanya di repair, jadi hanya fistulanya saja, maka kita akan mengalami kegagalan yang cukup tinggi. Ya. Pengalaman kami di Sutomo dari riwayat-riwayat itu kira-kira mendekati 75% gagal. Nah, jadi rahasianya di mana ini? Dibongkar kembali. Jadi dibongkar, direkonstruksi lagi, dilihat lagi struktur-struktur perineal body-nya itu dengan levator aninya juga. Nah, itu kalau nanti ditemukan kembali jahitannya dengan benang yang bagus, teknik penjahitan yang benar, kemudian anatominya tersambung kembali, biasanya akan selesai masalahnya. Dan itu teman-teman di Urogin sudah banyak itu ya pengalaman seperti ini. Kecil, nggodo, digoleki angel kadang-kadang, tapi pasiennya mengeluh. Kadang-kadang saya kok kentut dari vagina saya itu kok keluar cairan yang berbau tidak nyaman, ya. Dia tidak pede waktu berhubungan dengan suami dan sebagainya. Ternyata ada fistula yang kecil itu. Kira-kira itu Dr. Gatot, pengalaman kita sudah banyak tentang hal ini. Terima kasih Dr. Hari. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ini mungkin saya gabung ada beberapa pertanyaan yang ada hubungannya ya gitu. Yang pertama ini, nah selama nunggu 3 bulan tadi, mungkin Dr. Eti sudah menyampaikan lebih baik nunggu 3 bulan gitu ya. Nah selama nunggu 3 bulan itu apa yang harus kita lakukan misalnya terkait dengan perawatannya itu, juga terkait dengan sementara kalau misalnya belum ada benang yang ideal tadi sampaikan Dr. Hari, dirawat yang baik dengan benang yang baik gitu yang ideal. Nah kalau benangnya belum ada yang ideal, kebetulan yang ada hanya kromik, apa yang harus kita lakukan sambil menunggu 3 bulan itu sekalian. Nah terus terkait dengan jahit menjahit, ada pertanyaan dari Dr. Amanullah ini ya kalau nggak salah. Nah kalau terjadi ruptur tingkat 4 ini, mukosanya perlu dijahit apa enggak? Karena beberapa isu kan mengatakan mukosa kalau usah dijahit nanti nyambung sendiri dan sebagainya. Nah, perlu dijahit apa enggak? Kalau memang harus dijahit, menggunakan benang apa? Nah, mungkin ini sekalian aja Dokter. Jadi 2 pertanyaan yang seiring begitu ya. Nah, mungkin dapat direspon. Ya, kami persilahkan Dokter. Baik. Masih mute, Dr. Eti. Mohon izin Dok, mungkin bisa agak putus-putus sinyalnya, mungkin bisa diulang tadi Dok pertanyaannya. Baik. Ada ada 2 pertanyaan sebenarnya, tapi yang sejenis ya kurang lebih. Dalam nunggu 3 bulan, Dr. Eti, dalam nunggu 3 bulan, itu Ya, apa Dok. yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ini? Oh ya, Khususnya kalau dia menjahit, tidak ada benang yang ideal. Benangnya hanya ada kromik. Ini gimana? Sambil nunggu 3 bulan, apakah ini tetap kita jahit dengan benang yang seadanya, kemudian nunggu tetap sambil menunggu 3 bulan, atau gimana? Kemudian terkait dengan jahit penjahit, ada teman lagi mengatakan, kalau mukosa itu perlu dijahit apa enggak ya? Mukosa rektum dalam hal ini ya. Mukosa rektum perlu dijahit apa enggak? Kalaupun toh dijahit, menggunakan benang apa? Ya, mungkin dapat direspon sekalian soalnya. Ini 2 pertanyaan. Jadi sambil menunggu 3 bulan diapakan? Sebenarnya kita bisa tetap melakukan jahit situasi ya Dok ya. Karena seringkali mungkin nanti meskipun sudah 24 jam itu perdarahannya banyak. Jadi sambil menunggu 3 bulan bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kita tetap melakukan sesuatu, yaitu dengan melakukan jahit situasi bila memang diperlukan, terutama bila kasus itu mengalami perdarahan yang luar biasa. Tapi yang perlu kita tekankan pada pasien bahwa kita tidak
tidak perlu menjanjikan bahwa ini adalah suatu proses penjahitan yang definitif, karena nanti terapi definitifnya itu adalah pada saat 3 bulan tersebut. Kemudian apa yang harus kita terangkan pada pasien? Jadi kita perlu memberikan edukasi satu tadi, bahwa ini penjahitannya adalah penjahitan situasi. Ya kalau nanti ternyata bisa gandeng dengan baik, alhamdulillah. Tapi pada prinsipnya nanti kita tetap perlu melakukan evaluasi 3 bulan ke depan. Kemudian yang kedua, pasien kita minta untuk melakukan vulva hygiene dengan baik ya. Jadi vulva hygiene dengan baik, menjaga kebersihan, kemudian tidak usah takut ketika melakukan cebok. Kemudian juga dietnya ya, diet yang disarankan itu adalah diet yang sebenarnya adalah tinggi serat. Jadi tujuannya supaya BAB-nya itu lunak. Karena seperti yang kita bisa bayangkan, kalau seandainya BAB yang lewat itu adalah feses yang keras, maka mungkin jaringan yang tadinya itu mau nempel-nempel gandeng begitu nanti bisa malah benggang lagi. Dan kalau benggang lagi maka proses penyembuhan luka tidak akan pernah sampai pada tahap yang optimal. Seperti itu, Dokter Gatut. Kemudian seandainya misalnya saya punyanya benang kromik saja, ya. Kalau itu situasinya darurat pada saat dokter sedang akan melakukan tindakan penjahitan situasi, maka ya bisa saja dokter tetap memakai benang yang ada. Dalam catatan itu adalah situasi yang darurat. Tapi seandainya situasinya tidak darurat, sebenarnya kan kita masih ada waktu untuk menyiapkan. Ya, menyiapkan peralatan dan material-material yang kita butuhkan untuk melakukan repair pada saat 3 bulan nanti. Nah, kalau misalnya tetap tidak ada, bagaimana? Ya, saran kami ya sebaiknya dirujuk saja. Karena sekarang zamannya itu adalah zaman pasien paham ya. Apabila kita bekerja tidak sesuai dengan SOP, nanti misalnya ada sesuatu, maka bukan tidak mungkin pasien nanti akan menuntut penjelasan kepada kita. Ini kenapa kok gagal lagi, Dok? Apalagi misalnya sampai keluar ucapan dari kita lah, iya benangnya enggak ada, adanya ini. Lah itu malah blind ya. Atau kadang-kadang mungkin pasien datang ke dokter lain dan dari dokter lain mungkin nanti dijelaskan sesuatu yang itu malah bisa membuat dokter yang pertama tadi kesannya seperti disalahkan itu loh. Loh ini harusnya benangnya seperti ini. Ya memang mungkin niat kita baik ya menolong pasien, tapi kalau saya boleh menyarankan maka sebaiknya dalam situasi yang tidak darurat kita tetap harus berusaha bekerja sesuai dengan SOP. Karena kalau dalam SOP-nya kalau kita melakukan penjahitan pada ruptur perineum grade 3 grade 4, ruptur perineum total, maka benang-benang yang dipilih itu adalah benang-benang yang memang harus sesuai, yaitu PDA atau poligrafin. Jadi benang-benang yang diserapnya dalam waktu yang lama dan harus sesuai dengan standar, sesuai dengan SOP. Begitu Dokter Gatut, matur nuwun. Ya, baik. Jadi teman sejawat, ya, jadi apapun kita berpengennya ya seideal mungkin. Tapi kalaupun toh tidak, ya tetap kita bukan tidak berbuat sesuatu ya, tetapi kita tetap berbuat sesuatu seoptimal mungkin dengan kondisi yang ada. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya ini mungkin ini ada kaitannya dengan etis, mungkin Dokter Hari bisa merespon. Jadi ada pertanyaan, seringkali di periode sekarang ini menurut teman sejawat, salah satu teman sejawat, pasien menginginkan vaginal rejuvenizing pada saat persalinan. Nah, ini bagaimana? Apakah ini masih dianggap etis enggak ini melakukan vaginal rejuvenizing sekalian saat persalinan? Kemudian sekaligus terkait itu, apa memang ada bedanya terkait dengan proses penyembuhan itu kalau kita melakukan tindakan dalam hal ini tindakan rejuvenizing itu saat persalinan dan saat tidak persalinan gitu ya. Apakah memang ada perbedaan? Nah, yang pertama itu masalah etis tadi. Apakah etis enggak kalau pasien minta sekalian di repair vaginanya, rejuvenize mungkin maksudnya begitu saat persalinan. Jadi kita etis enggak menambahi aktivitas atau manipulasi operasi lagi saat persalinan sekalian begitu. Dan bagaimana proses penyembuhannya? Apa memang juga sama atau lebih baik nanti saja setelah tidak patuh sehingga anatomi tapi yang dikhawatirkan Dokter Eti nanti yang tidak sama saat bersalin dan tidak bersalin. Mungkin begitu Dokter Hari pertanyaan dari salah satu sejawat.
Ya, dari Dr. Iman ini ya. Iya, Dok. Ini yang dimaksud rejuvenizing itu yang menggunakan laser atau yang hanya operatif ya, Dr. Gatot kira-kira ya. Rasanya operatif, Dok. Operatif ya. Jadi Operatif saat persalinan itu, ya. Jadi mungkin pas epis sekalian di repair atau bagaimana? Atau saat pas ruptur sekalian bukan hanya merepair rupturnya, tapi sekaligus mungkin mohon maaf menyempitkan lumen vaginanya dan sebagainya dan sebagainya. ya, baik. Jadi kalau saya masih pandangan kami dari patient center care, jadi pasien itu berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik nomor satu itu. Pasien berhak menentukan atas peristiwa kejadian diagnostik terapi pada dirinya sendiri. Jadi pasien yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Tetapi selama itu tidak bertentangan dengan etik, dokter boleh melakukan. Nah, sekarang melanggar etik atau tidak? Rasanya sih tidak ada pelanggaran etik di sini ya. Kalau sebatas bahwa rejuvenizing-nya itu memang apalagi secara patologis memang ditemukan misalkan ya dia anak kedua atau ketiga, jahitan episitominya yang dulu itu tidak bagus, atau katakanlah menjadi asimetri, ya bisa kita betulkan sekalian, nggak apa-apa. Kalau memang kita mempunyai kemampuan untuk melakukan repair. Ya. Sebab repair itu harus bukan hanya sekedar mengecilkan sebetulnya. Yang penting repair itu mengangkat komponen dari levator sebetulnya, bukan hanya introitusnya yang dikecilkan. Ini yang penting diperhatikan. Kalau introitusnya saja yang dikecilkan, maka dia akan mengalami disparimi. Setiap kali koitus pasti akan terjadi laserasi atau lecet. Ya. Tetapi kalau komponen dari levatornya yang diangkat, nah itulah yang menimbulkan bentuk vagina itu menjadi lebih bagus, karena dari dasarnya, ya bukan hanya dari mukosanya saja. Jadi hati-hati teman-teman semuanya, nanti justru ya ini nomor dua itu. Nomor dua, pada kasus-kasus yang memang berisiko perdarahan banyak ya kita tidak melakukan tindakan ini, karena tindakan ini harus hati-hati, harus simetris ya. Kemudian komponen muskulusnya itu ketemu lagi antara sesama muskulus, jadi bulbo cavernosusnya dikembalikan lagi, kemudian hemostasisnya juga terjadi. Jadi bukan hanya hemostasis, tetapi sekaligus dilakukan pengembalian kedudukan dari otot-ototnya itu dikembalikan kembali. Sehingga kalau dilakukan repair, asal komponennya tidak justru merusak, menurut saya sih boleh-boleh saja ya, diperbaiki. Kadang-kadang ada ya yang mungkin yang dulu adalah minoranya itu robek, tidak terjahit, sehingga bahasa Jawanya kiwir-kiwir misalkan. Itu misalkan minta dipotong, diperbaiki supaya simetris, ya monggo silakan. Atau dijahit kembali, ya didudukkan kembali sebagai labium minora yang utuh yang dikembalikan kembali. Itu ya sah-sah saja menurut saya. Jadi sekali lagi, selama teman-teman memiliki kompetensi, monggo silakan. Nah, bahayanya itu kalau nanti tidak sesuai yang diharapkan. Bahaya dari rejuvenizing itu kalau mereka itu namanya body image. Dia inginnya itu bayangan yang diinginkan itu tidak seperti yang kita lakukan. Menurut kita baik, tetapi menurut pasien bukan ini dok, saya nggak pengen seperti ini. Itu ya cilakanya di sana. Sedangkan kalau saya sih menurut saya lebih bagus dikerjakan tidak pada waktu postpartum. Jadi biarkan dia kembali kepada posisi yang semula, kemudian nanti diperbaiki setelah postpartum, ya, setelah terjadinya involusi dan lain sebagainya. Tetapi yang sifatnya major, ya, misalkan yang dulu episitominya tidak bagus, kemudian kita lakukan repair, ya monggo silakan. Kalau itu tidak apa-apa, memang itu mudah sekali kalau yang seperti itu. Tetapi yang hal-hal yang sifatnya kosmetis, itu hati-hati ya teman-teman semuanya, dan itu perlu sekali lagi inform consent yang jelas sekali. Hati-hati dengan body image ya.
kadang-kadang itu tadi yang kita kerjakan baik belum tentu baik menurut pasien, apalagi suaminya nanti kalau merasa ini nggak benar, ini nanti menjadi masalah. Itu Dokter Gatot. Nah, ini mungkin ini ada kaitannya dengan kosmetik ini. Mungkin nanti Dokter Eti dapat menambahkan ini tambahan informasi yang terkait dengan kosmetik yang nyangkut maunya repair tapi ditambahi bonus-bonus yang mengandung dalam tanda kutip kosmetik, estetik, itu bagaimana? Dan kebetulan ada pertanyaan yang mungkin sejenis mungkin bisa direspons oleh Dokter Eti. Kalau misalnya ada kondisi, ini cerita teman ini, struktur lama tapi yang mediana, sehingga perineumnya itu pendek sekali, kurang dari 1 cm, tetapi nggak ada keluhan. Nah, ini bagaimana ini sikapnya? Mau didandani atau dibiarkan saja atau bagaimana? Mungkin sekalian terkait dengan kosmetik tadi ya, disinggung sekalian. Monggo Dokter Eti, persilakan. Matur nuwun sangat Dokter Gatot. Jadi izin menambahkan apa yang disampaikan Dokter Hari. Sebenarnya kalau jadi uroginekologi itu adalah uroginekologi rekonstruksi yang terutama, tapi ya memang sekarang ada estetika. Tapi pada prinsipnya sebaiknya kita dalam melakukan tindakan repair di daerah perineum itu kita tetap berpegang teguh pada rekonstruksi, yang utama itu adalah rekonstruksi. Karena prinsip-prinsip dari uroginekologi itu sebenarnya adalah yang pertama dalam memperbaiki anatomi. Jadi memperbaiki anatomi, kemudian mengembalikan fungsi, dan nanti yang terakhir baru kita melengkapi dengan estetika. Kalau misalnya kita saat pasien minta, dok dilakukan repair sekalian ya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang perlu dilakukan dari sisi estetika, itu tidak perlu yang ada diubah, ya sebenarnya kita bisa menjelaskan ke pasien begitu. Tapi seandainya dari sisi anatomi itu memang perlu diperbaiki, ya kadang-kadang kan, dan saya ya Dokter Hari, Dokter Gatot, dan teman-teman semua, kadang-kadang itu kita mendapatkan pasien itu memang jonjing gitu loh. Jadi jahitan perineumnya yang kemarin itu tidak bagus, jonjing atau dok, kadang-kadang kita dapatkan asimetri atau ada sikatriknya. Dan kalau sudah asimetri itu kan berarti ya memang kita perlu melakukan perbaikan anatomi. Kemudian kalau memang ada sikatrik ya kita juga bisa itu untuk tindakan menghilangkan sikatriknya dalam rangka mengembalikan fungsinya. Karena kadang-kadang kalau ada sikatrik itu kan keluhan seksualnya lumayan ya, nyeri. Jadi pada prinsipnya ketika ada pasien yang meminta kepada kita, apakah sekalian saya boleh vaginoplasti, kita harus bisa menjelaskan bahwa dari sisi tindakan repair perineum yang kita lakukan, itu jangan sampai semata-mata hanya karena kepentingan estetika. Tapi yang lebih penting lagi, tujuan kita itu adalah mengembalikan anatominya, mengembalikan fungsinya, dan tentu saja harapannya baru terakhir nanti mendapatkan estetika yang bagus. Edukasinya harus baik. Kalau ternyata dari anatominya bagus, kemudian dari sisi fungsinya juga sebenarnya bagus, ya kalau semata-mata estetika itu pengalaman saya pasien itu seringkali tidak puas. Jadi bukan tidak puas dalam arti ini kok gini sih, enggak, tapi ada saja. Jadi mulai yang vaginanya, nanti kemudian datang lagi kok labia saya kok sisian ya dok, kanan kiri. Jadi seperti tidak berhenti. Jadi itu pintar-pintarnya kita bagaimana kita memanage kondisi psikologis pasien bahwa lo ini lo tidak apa-apa, bagus ini. Lo ini lo fungsinya bagus, bisa mencengkram dengan baik ya. Dan kemudian kalau misalnya tadi mediana ya, pada daerah perineal bodinya itu ternyata pendek. Apakah kita harus memperbaiki? Jadi kembali lagi pada falsafah uroginekologi rekonstruksi bahwa di bidang uroginekologi rekonstruksi itu kita hanya akan melakukan tindakan kalau pasien ada keluhan, Jadi kalau pasien itu tidak ada keluhan ya kita jangan sampai terceplos omongan bahwa Bu ini pendek Bu harus saya perbaiki. Loh pasien tidak ada keluhan kok apa ini ya. Tergantung kalau pasien itu mengeluh misalnya dok ini saya kalau hubungan nggak bisa mencengkeram dengan baik. Kemudian dok ini kok saya kentutnya tidak bisa nahan ya. Itu mungkin ada hubungan dengan perinealnya yang pendek sehingga kita harus mencari
tautan-tautan dari otot-otot kanan kiri supaya kita aproksimasikan lagi. Tapi selama pasien tidak ada keluhan, maka sebaiknya kadang mungkin kita sebagai dokter itu, saya berguru banyak ini, guru saya Dr. Hari Paraton yang luar biasa. Ojo nganak-nganak nih kerjaan sing sakjane gak usah dikerjakne gitu loh. Karena seringkali itu nanti justru jadi bumerang buat kita sendiri. Bahkan mungkin saya bisa mencontohkan ya Dr. Gatot. Ada istrinya senior ya, datang ke saya itu hanya untuk pap smear sebenarnya. Tapi sajane saya lihat ini tuh prolaps, budi banget prolapsnya. Pasiennya tuh nggak mengeluh itu dok, ngapunten wonten prolapsnya. Oh iya mbak, ini ada benjolan. Wes bano mbak rapopo. Nah kalau pasiennya bilang nggak apa-apa, nggak ada keluhan, kan saya nggak mungkin ya akhirnya memaksa pasien untuk melakukan operasi hanya atas dasar karena saya melihat itu tidak tepat seperti itu. Itu Dr. Gatot. Iya. Baik, terima kasih Dr. Yati. Ya, ini kayaknya kita sudah sangat terbatas dengan waktu ya. Tapi mungkin sebagai penutup ini yang mungkin belum sempat disinggung dan belum sempat ditanyakan, jadi mungkin sekalian memberikan take home message ya, penutup dari sesi ini. Mungkin saya akan nitip ini. Jadi ini Dr. Hari, jadi kondisi ruptur perine total ini atau ruptur tigris lanjut ini seringkali suatu keadaan yang tidak diinginkan, ya pasti tidak ada orang yang mau ruptur. Nah, sehingga bagaimana terkait dengan KIE-nya? Nah, ini karena khawatirnya itu KIE kita yang keliru atau KIE dokter selanjutnya yang kurang pas tadi disampaikan Dr. Eti, bisa menyebabkan pemberi pelayanan sebelumnya itu yang dituntut gitu secara tidak langsung oleh yang korban dalam tanda kutip yang datang ke sejawat sekalian atau datang ke kita gara-gara omongan kita menyebabkan pelaku sebelumnya itu menjadi masalah ya, dituntut dalam tanda kutip ya, ekstrimnya begitu. Nah, bagaimana ini KIE terkait ini karena memang belum sempat ditanyakan dan belum disinggung. Nah, ini sekaligus perkenannya Dr. Hari memberikan kata penutup terkait dengan topik ini. Nanti berikutnya kami persilakan dokter selanjutnya Dr. Eti. Monggo Dr. Hari. Ya baik Dr. Gatot. Jadi kalau kami mendapatkan kasus rujukan seperti itu, maka saya akan tanya anaknya gimana Bu? Oh sehat. Saya bilang yuk kita bersyukur ya Bu ya, putranya sudah lahir dengan sehat. Dan kalaupun ini Ibu mengalami kejadian yang tidak diinginkan, ini semua akan berisiko seperti ini. Jadi setiap persalinan saya biasanya mengajukan angka bahwa sekian persen, tadi Dr. Eti sudah katakan sekian persen itu akan mengalami. Jadi kalau dari seluruh partus, kalau dari ruptura perine angkanya yang besar, tapi dari seluruh partus maka kemungkinan akan terjadi 5%. Jadi kalau ada 100 orang persalinan, kira-kira akan mengalami seperti yang Ibu. Jadi Ibu temannya banyak kok, ya jangan khawatir dan semuanya bisa kita kerjakan kita upayakan dikembalikan dengan bagus. Hanya Ibu harus sabar dan sebagainya. Tergantung ini harus dikerjakan baru atau lamanya. Ya. Kalau lama tadi yang Dr. Edi tadi sampaikan bahwa ini tidak ada masalah, Ibu harus menjaga kebersihan saja, nanti akan kita kerjakan setelah 3 bulan. Bukan kami tidak mau mengerjakan, tetapi memang, nah itu tadi diceritakan secara singkat bahwa tidak boleh dikerjakan dalam waktu setelah 24 jam. Jadi penyembuhan ini akan nanti kita terangkan sedikit-sedikit tentang mengapa kok harus ditunda sampai 3 bulan tadi. Yang penting kita jangan sekali loh kok gini. Nah ini jangan lo aja nggak boleh ya. Iya. Ya terima kasih Dr. Gatot. Ya terima kasih. Mungkin berikutnya ke Dr. Eti sebagai kata penutup juga, monggo kami persilakan. Oke, matur nuwun Dr. Gatot. Saya setuju dengan Dr. Hari. Kadang-kadang itu memang kita itu apa ya Dok ya, latihan menjaga mulut kita itu luar biasa sekali. Dan sekali lagi untuk hal-hal seperti ini Dr. Hari ini guru saya yang luar biasa ya. Uroginekologi rekonstruksi itu kan istilahnya tempat bagian dandan-dandan gitu Dr. Gatot ya. Jadi bagian dandan-dandan sesuatu yang tadinya sudah didandani terus masih belum pas gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya kami ya, tapi semua sejawat pasti begitu, seringkali mendapatkan pasien yang sudah dari dokter lain kemudian datang ke kita. Jadi ya sebisa mungkin sih kita pada saat menerima pasien seperti itu ya
berkomentar sesuai keilmuan, sesuai yang kita dapatkan tanpa perlu menambahkan apa yang sudah kemarin terjadi gitu. Meskipun kadang-kadang pasien itu suka mancing gitu terhari. Iya. Jadi kadang-kadang aja. Kita harus menyampaikan solusi aja. Iya, betul. Dengan komen ke belakang. Memancing loh, berarti yang kemarin itu harusnya enggak gitu ya, Dok ya. Aduh, jangan sampai, karena seringkali ini menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip membahayakan ya. Seperti misalnya kalau misalnya teman sejawat atau mungkin dokter umum atau bidan yang sudah jahit ternyata jahitannya nggak pas gitu ya ruptur perineumnya. Ya memang kadang-kadang itu pengen sih komen ini kok jahitannya koyo ini loh, kok ruptur perineum grade 4 kok dijahit dewe, nggak dikonsulkan ke dokter obgyn, tapi itu dijaga jangan sampai itu keluar dari mulut kita. Jadi kita ya mungkin penyembuhan lukanya tidak baik. Biasanya keyword yang kita sampaikan seperti itu ya Dokter Hari ya, Dokter Gatot. Jadi mungkin penyembuhan lukanya kurang baik sehingga ini jadinya tidak sempurna. Tapi insya Allah nanti di repair lagi mudah-mudahan baik. Tidak perlu kembali ke belakang menyalahkan penolong yang sebelumnya. Itu saja Dokter Gatot, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih kepada dua narasumber yang terhormat Dokter Hari Paraton dan Dr. Eti Martin Kurniawati. Oke, telah menyampaikan semua respon dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi persoalan dari teman SPOG semuanya. Nah, sebelum saya kembalikan ke Dr. Arif Sunjoseto, saya mungkin akan menyampaikan sedikit pengumuman saja sebenarnya. Ya, ada topik ruptur perineum ini akan kita bahas juga tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Itu 1 bulan lagi, tetapi di forum Surabaya Uroginekologi Festival ya. Jadi di SUFES yang biasanya Urogin menyelenggarakan acara SUFES, dan ini sekalian bulan depan ya, kira-kira persisnya tanggal 10 April terkait dengan ruptur. Monggo, ini terbuka untuk semua, jadi teman obgyn bisa, dokter umum juga bisa, bidan bisa, kita membuka juga para mahasiswa yang ingin tahu lebih banyak terkait dengan ruptur perineum ini juga bisa. Oke, saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada para narasumber dan para peserta yang telah tekun mengikuti diskusi ini. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya dari penyampaian kami semua. Dan saya kembalikan ke Dr. Arif Sunjoseto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Gatot Hardianto yang sudah memoderatori acara hari ini, dan juga pada seluruh narasumber, guru kami Dr. Hari Paraton dan juga Dr. Eti Martin Kurniawati. Jadi telah banyak pertanyaan, sebenarnya tadi mungkin ada 1-2 yang masih belum bertanya, tapi mungkin nanti akan bisa dijawab di acara SUFES nanti gitu ya. Jadi bulan depan nanti silakan bisa daftarkan, nanti tentunya akan ada banyak file atau informasi melalui grup-grup WA biasanya. Sekali lagi terima kasih, kami akhiri, ketemu lagi pada acara Tanya Apa Saja minggu depan di seri ke-56. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Gatot, Dr. Heri, Dr. Eti. Matur nuwun. Matur nuwun panitia. Dr. Hari matur nuwun ya, Dok. Sehat ya, Dokter. Matur nuwun. Dr. Eti, terima kasih. Yang sudah menyimak terus